Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Sunila mu'allifi hadhihi al-kutub wa usulihi wa furu'ihi wa man tasabba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan kelamaan libur ya, kelamaan libur jadi sekolah libur ngaji ikut libur gimana ini? Oke, ini bab yang agak unik. Jadi kadang-kadang ilmu itu ya sekedar ilmu, maksudnya sebagai pengetahuan, walaupun kita tidak bisa atau walaupun kita tidak melakukannya. Nah, ini bab yang agak unik. Jadi makanya kita nggak usah baca takribnya, nanti otomatis kan dibaca juga di dalamnya. Kita langsung baca Fathul Qoribnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Oke, yang baru ketemu channel ini ya, halaman 7. Faslun wal mashu alal khuffaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal masku 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi husli fardin aw naflin. Nah, muzah sekali muzah itu sebenarnya kalau orang Indonesia hampir nggak ada ya. Muzah itu seperti kaos kaki tapi bahannya dari bahan kulit. Nah, gitu. Jadi seperti ya mirip-mirip kaos kaki lah. Ngusap muzah itu diperbolehkan dalam wudhu, tapi kalau mandi, baik mandi fardu atau mandi sunnah itu tidak diperbolehkan. Wala fi izalati najasatin, juga tidak diperbolehkan hanya ngusap saja kalau untuk menghilangkan najis. Berarti falau ajnaba au damiyat rijluhu faradal masha badlan an huslir rijli lam yajuz. Berarti kalau seandainya orang lagi pakai muzah, kemudian dia junub atau dia haid misalnya, atau kakinya berdarah misalnya, kemudian dia pengen ngusap sebagai ganti membasuh kakinya yang berdarah itu, maka tidak diperbolehkan. Balabuta minal husli, malahan wajib untuk membasuh kakinya yang berdarah. Wa asyara qauluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdolun. Maksudnya musonib hanya bilang jaiz, di sana kan wal mashu alal khuffaini jaizun, disebutkan cuman boleh. Nah, itu berarti sebenarnya membasuh, artinya melepas, kalau wudhu melepas muzahnya itu lebih utama. Afdhalu minal mashi, dibanding dia hanya ngusap muzahnya. Wa inna ma yajuzu mashul khuffaini la li ahadihima faqat illa ayyakuna faqidul ukhra. Maksudnya ngusap itu harus dua-duanya, tidak boleh sebelah. Misalnya sebelahnya dibasuh tapi sebelahnya diusap, nggak boleh. Kecuali ila ayakuna faqidal ukhra, kecuali memang kakinya cuma sebelah. Nah, ya udah apa boleh buat. Nah, bolehnya tadi ada beberapa syarat. Bi salah sati syarat itu harus memenuhi 3 syarat ini. Apa itu? Ayyabda'a aisyaksu labsahuma ba'da kamali taharati. Maksudnya memakai muzah itu dilakukan harus setelah toharohnya selesai. Maksudnya wudunya sudah paripurna, sudah selesai wudunya sampai kaki kedua kakinya sudah dibasuh, berarti sudah selesai, baru pakai muzahnya. Bil ukhra. Kemudian bisalah satu syarat ayat dasaksul absahuma kamal tari. Falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Maksudnya begini,
Kalau seandainya wudhu itu kan terakhir kaki, nah baru kaki sebelah kanan misalnya, setelah sebelah kanan dibasuh kemudian pakai muzah, setelah pakai muzah baru basuh kaki kiri terus dipakai muzah, maka nggak cukup, nggak boleh itu. Kenapa? Karena dianggap wudhunya belum selesai, jadi harus nunggu selesai wudhu dua-duanya, nggak boleh baru sebelah kaki terus dipakai terus kaki lagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus nunggu kaki yang sebelahnya dibasuh juga, kamalu thaharah. Kemudian walau ibtada'a labsahuma ba'da kamali thaharati thumma ahdatha qabla wusulir rijli qadamal khufi lam yajuz opo al-mashu. Maksudnya begini, andaikan wudhunya sudah selesai, terus kemudian pakai muzah kanan dulu misalnya, kemudian kaki berikutnya kan kaki kiri. Nah, pakai muzah kaki kiri belum sampai klek, maksudnya belum sampai klek itu kaki kirinya itu telapak kakinya belum nyampe telapak muzah, kok sudah dut gitu misalnya. Nah, maka nggak boleh nanti, nggak boleh musab, karena dianggap tadi belum sempurna makainya, kok keduluan batal dulu, ya udah copot dulu muzahnya yang kanan misalnya. Kalau yang kiri muzahnya kan copot semua, wudhu selesai, setelah itu baru dipakai lagi, kayak gitu ya. Jadi sengaja ini juga nanti dibaca Fathul Qoribnya aja udah. Ini cuman pengetahuan, bukan cuma ya, maksudnya pengetahuan kita orang Indonesia nggak bakal pakai ini. Kemudian yang berikutnya wa ayyakuna, syarat berikutnya boleh ngusap munjah. Wa ayyakuna ail khufani satiro ini min makhali usul fardi minal qadamaini bika'baina. Maksudnya disyaratkan yang kedua, muzahnya itu harus sampai menutup terhadap fardunya wudhu. Berarti telapak kaki sampai mata kakinya harus tertutup semua. Nah, kalau begitu falau kana dunal ka'baini kalmidasi lam yakfi opo al-masu alaihima. Nah, kemudian bagaimana kalau muzahnya pendek sehingga mata kakinya kelihatan, seperti orang pakai sepatu itu, kaki sepatu yang pendek itu kan kalau kita pakai mata kakinya masih kelihatan. Nah, kalau muzahnya segitu maka nggak boleh. Jadi mata kakinya harus sampai tertutup semua. Wal muradu bisatiri huna iku al hailu lamani uruyati. Maksudnya di sini satir itu menutup itu bukan hanya menutup pandangan. Jadi misalnya kita pakai kaos kaki aja, itu kan kaki kita nggak kelihatan, tapi itu belum digolongkan satir yang dimaksud sini. Kenapa? Karena air masih bisa masuk. Jadi yang dimaksud sini bisa melindungi kaki, misalnya kena duri nggak nape, kena air nggak basah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya wa iyakuna sebentar lewat. Jadi bukan hanya menutup pandangan mata. Wa iyakuna satru min asfali. Salah. Wa iyakuna satru min asfala. Menutupnya itu maksudnya dari bawah. Wa min jawanibil khufaini la min a'laha. Maksudnya nutup itu adalah tutup dari bawah, telapak kaki berarti, terus kanan kiri dan seterusnya. Bukan nutup dari atas. Misalnya kan muzah itu misalnya kan yang atas itu kan hampir mirip-mirip sepatu boot lah gitu. Jadi dia nggak rapat kayak kaos kaki, enggak, tapi agak ambruk. Walaupun itu yang kalau dilihat dari atas itu mata kakinya kelihatan misalnya, tapi kalau itu melihatnya dari atas itu nggak masalah. Itu tetap dihitung satiro ini, maksudnya menutup, karena yang dihitung itu kanan kiri dan bawah, sedangkan yang di atas tidak dihitung.
Kemudian yang berikutnya lam yakfi maksud imam berarti bisa tidak. Wa ayyakuna syarat berikutnya wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Kemudian bahannya itu harus bahan yang mungkin kita itu enak jalan. Jadi di bawah jalan itu enak, berarti bahannya harus lentur. Jadi kalau misalnya itu terbuat dari kulit, ya kulit itu memang harus benar-benar dimasak sehingga dipakai klek seperti kaos kaki. Jadi kita jalan itu ngerasa nyaman, tidak menyakiti kaki kayak gitu. Kenapa harus begitu? Litaratiti musafirin fi hawaijihi min khatin watar halin. Maksudnya orang pakai itu kan orang rata-rata kan mau bepergian, sementara itu kan aktivitasnya kan rumit, itu orang bepergian itu harus misalnya harus lompat, harus segala macam kan. Nah itu, jadi bahannya harus lentur, harus enak di bawah jalan. Kemudian yang berikutnya wa yukhadu min kalam musaini kaunima kauya ini bihaitu yamna'ani nufudal ma'i. Jadi malahan itu kena air pun nanti nggak tembus. Jadi kena misalnya ada kebetulan di padang pasir itu ada air gitu, air nggak nembus ke kaki. Kemudian yang berikutnya isyratu aidon toharotuhuma. Disyaratkan lagi adalah muzahnya itu harus suci, jadi nggak kena najis. Walau lah bisa khufan fauqa khufin li syiddatil barati misalnya masalan. Bagaimana kalau orang pakai muzahnya sampai double, seperti orang pakai kaos kaki double begitu, karena sangat dingin. Misalnya ini. Bagaimana kalau begitu? Fa in kanal a'la sholihan lil mashi dunal asfali sohal maswalal a'la. Jadi kalau pakai begitu bagaimana? Kalau yang bagian luar itu bagus, maksudnya nggak robek, nggak bolong gitu, bagus, maka cukup diusap yang atasnya aja, sah gitu. Wa in kanal asfalu sholihan lil masjidunal a'la famasahal asfali soha. Bagaimana kalau yang misalnya itu yang bagian luar itu robek misalnya, tapi dia lepas. Jadi kalau pas ngusap itu dilepas, terus yang diusap itu bagian bawah, boleh sah ya. Au al-a'la fawasola al-balalu lil asfali soha in qasodal asfala. Nah, bagaimana kalau yang luar itu rusak, kemudian dia usap yang atas? Sah juga, asal nanti basah-basah usapannya itu ngerembes sampai ke yang muzah yang dalam. Begitu. In qasodal asfala au qasadahuma ma'an, atau memang niatnya memang mau diusap dua-duanya, pokoknya diusap gitu ya boleh. Ma'an. La in qasadal a'la faqat, kecuali udah tahu yang muzah yang atas itu bolong misalnya, dia niatnya hanya ngusap yang atas, maka enggak sah. Wa ilam yaksud wahidan minhuma bal qasadal masu fil jumlati ajza'a fil asohi. Malah mendingan udah nggak niat ngusap luar atau dalam, pokoknya diusap aja begitu. Kalau tahu itu yang muzah yang luar itu bolong misalnya rusak, udah diusap aja, udah jangan pakai niat ini diusap yang dalam atau di luar, diusap aja, udah sah nanti. Jadi nggak usah niatkan. Kemudian yang berikutnya wayam sahu al-mukimu. Nah, sekarang berikutnya wayam sahul mukimu yauman walailatan. Kalau orang tidak dalam bepergian, di rumah saja, jangan di rumah, maka dia boleh ngusap sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam itu misalnya dia wudu maghrib, udah terus pakai muzah, isya nanti nggak perlu nyopot muzah, tapi pas wudu bagian kaki nanti cukup diusap. Nah, tapi sehari semalam kalau tidak dalam bepergian. Wa yamsahul musafiru salasata ayamin bilayalihinna. Sedangkan orang kalau dalam bepergian itu 3 hari 3 malam al mutasilati biha, yang
Maksudnya 3 hari 3 malam itu yang nyambung. Sawaun taqaddamat au ta'akharat, baik itu malamnya itu duluan ataupun siang dulu baru malam, nggak masalah. Pokoknya dihitung 3 hari 3 malam. Kemudian yang berikutnya wabtidaul muddati tuhsabu min hinin yahdutsu ay min qidail hadasil kaini ba'da tamamil labsil khufaini. Nah, dihitung 3 hari 3 malam itu dari kapan? Adalah dari ketika habis wudu nih. Habis wudu kemudian batal. Misalnya sholat isya, sholat maghrib lah. Sholat maghrib misalnya wudu. Kemudian setelah sholat isya nanti baru batal. Tapi setelah sholat isya batal, terus dia wudu nungguin menjelang subuh. Berarti nanti ngitungnya itu bukan dihitung pas dari awal. Itu la min ibtidail hadasi, bukan pas hadas itu dihitung. Misalnya hadasnya jam 1, tapi wudunya jam 4. Nah, berarti nanti dihitungnya jam 4, bukan jam 1, bukan pas hadasnya. Wala min waktil mashi, dan juga bukan waktu ngusapnya itu, bukan. Wala min ibtidail labsi, juga tidak dihitung pas pakai muza, bukan. Soalnya kalau pas memakai muza bisa jadi dia sehari semalam itu nggak batal atau semalam nggak batal gitu. Kemudian wal asi bisafari wal haimu wal haimu yamsahani masa mukimin. Kemudian kalau orang bepergian tapi mau maksiat, misalnya pergi ke luar kota, misalnya mau nonton konser dangdut misalnya, atau mau nyopet misalnya, atau mau ngerampok di sana, itu kan maksiat itu. Atau dia haim itu kepaung kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa ininya apa ya, keder, orang bingung lah, nyasar gitu. Bagaimana kalau orang itu dia yamsahani masa mukimin, dia boleh musab tapi hanya sehari semalam. Wadaimul hadasi idza ahdatsa badal labsil khufi hadatsan akhra ma hadatsil daimi qabla ayyusalliya bihi fardhon yamsahu wa yastabihu makana yastabihihi lau baqiya tuhruhu alladhi la bisa alaihi khufaihi. Maksudnya begini, bagaimana kalau orang wudu selesai terus pakai muza, belum sempat sholat batal, maka dia ngusap aja, kemudian maksudnya wudu terus ngusap, habis itu dia berhak memakai itu taimul hadas tadi, berhak melakukan satu sholat fardu dan boleh yang lain-lainnya yang sunnah, seperti itu. Nah, ini dijelaskan apa itu haknya wahwa fardun wa nawafilu wa nawafila, ya, fardu 1 dan beberapa sunnah. Falau sholla bituhrihi fardun qabla ayyahdatsa masaha wastabahan nawafil wastabaha opo anawafilu faqat. Nah, bagaimana kalau setelah sholat fardu kemudian batal? Ya dia musab aja, habis itu udah nggak ngelakukan fardu lagi, hanya yang sunnah-sunnah saja. Oke, berikutnya fa'in masaha sahsu fil hadari tsumma safaro au masaha fis safari tsumma aqama qabla mudi yaumin wa lailatin atama masa mukimin. Bagaimana kalau orang mukim kemudian pergi, atau dalam bepergian, dia musabnya dalam bepergian kemudian jadi nyampe rumah udah mukim lagi, maka dia hanya berhak ngusap sebagaimana ngusapnya orang mukim, yaitu hanya 1 hari 1 malam. Wal wajibu fil masil khufi ma yutlaku alaihi ismul mashi. Musab bagaimana? Ya umumnya pokoknya itu dibilang musab, ya udah dibasahi tangannya kemudian diusap. Idza kana ala dhahiril khufi, di luar, diusap luarnya.
Walu jiu apal masu ala batinihi, kalau ngusap dalamnya enggak malahan, jadi yang diusap itu luarnya. Wala ala akibail akibal khofi, atau pinggir-pinggirnya enggak, sekelilingnya maksudnya. Wala ala khilfihi, atau pinggir-pinggirnya. Wala ala asfali, atau bawahnya enggak. Jadi yang diusap itu bagian atas. Wasunnatu fi masihi ayakuna khututon. Nah, pas ngusap itu sebaiknya jarinya direnggangkan. Khututon itu jadi dibasahi, kemudian tangannya di gitu, di khututon itu begitu ya. Apa gambarnya? Bi ayu farija sopo almasihu baina sobihi wala yudamuha. Jadi enggak dirapetin ini, tapi direnggangkan. Kemudian yang sedikit lagi, wayabtul mashu al khufaini bi salasati asya'a. Nah, orang batalnya apa tadi? Batalnya ngusap, maksudnya habis itu enggak boleh ngusap lagi, harus dilepas. Itu dengan 3 hal. Yang pertama bihol ihima, dengan melepasnya, au kholqi ahadima, atau enggak dilepas dua-duanya tapi dilepas salah satu, gatal misalnya, dilepas, udah batal, nanti enggak boleh ngusap setelah itu. Jadi setelah dilepas itu enggak boleh ngusap. Au inkhilaihi, lepas, misalnya nendang apa terus lepas. Au khurujil khaffi an solahiyatil mashi kata harukihi misalnya, atau dia nggak layak lagi, misalnya sobek, nah batal nih, jadi harus dilepas. Jadi kalau kita pakai musah kemudian ternyata nginjek apa terus pecah, nah maka ngusapnya menjadi batal, harus dilepas, wudu, baru pakai musah yang baru yang tidak rusak. Wang kidoul mudati, terus salah itu kata kriki. Wang kidoul mudati, dan syarat berikutnya batalnya itu karena masa berlakunya udah habis, berarti orang mukim udah lebih dari 1 hari 1 malam. Kalau orang bepergian berarti sudah melebihi 3 hari 3 malam, udah harus dilepas, berarti wudu sempurna. Wa fi batin nusakhil matni wa fi batin nusakhi muddatul mashi min yaumin wa lailatin limukimin wa salasati ayamin bilayalihina li musafirin. Maksudnya di kitab lain enggak begitu, wong kidul mudati enggak, tapi redaksinya seperti ini. Apa itu? Muddatul masih min yaumin wa lailatin, seperti itu. Hanya beda redaksi, maksudnya sama. Wa bi urudi ma yujibul husla, atau karena dia mengalami satu hal yang menyebabkan dia harus mandi. Misalnya habis pakai muza, wudu, sholat, habis itu tidur mimpi basah, nah harus mandi tuh, berarti batal. Berarti muzanya harus dilepas, setelah sempurnya nanti baru usap berikutnya. Apa contohnya? Misalnya kajinabatin, au khaidin, au nifasin, lila bisi bil khufi. Jadi contohnya misalnya tadi lagi pakai muza, kemudian head, atau dia melahirkan, nah, maka otomatis batal walaupun waktunya belum habis. Nah, kira-kira itu. Kemudian berikutnya faslun fi tayammumi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.